Selamat malam, Ibu Bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Semoga kita semua tetap ada di dalam naungan kasih Tuhan yang memelihara dan melindungi kita. Biksu Sakti, itu judul cerita yang mengawali refleksi kita dalam syafaat malam ini. Ajahn Brahm, dia menceritakan pengalamannya ketika berguru di Thailand. Gurunya bernama Ajahn Chah. Ajahn Chah dikenal sebagai seorang biksu yang sangat bijaksana. Bahkan sebagian orang, termasuk murid-muridnya, menganggap Ajahn Chah memiliki kesaktian. Itu berawal dari viralnya cerita tentang seorang pilot Angkatan Udara Thailand yang mengaku melihat Ajahn Chah sedang duduk di awan di ketinggian 30.000 kaki. Sejak itu, nama Ajahn Chah makin populer. Banyak calon biksu yang ingin menjadi muridnya. Banyak umat ingin mendengar pengajarannya. Tapi sebenarnya yang mendorong mereka adalah mereka ingin melihat kesaktian Ajahn Chah. Suatu saat Ajahn Chah akan berceramah di wihara. Pada harinya berbondong-bondong umat datang untuk mendengarkan ceramah biksu sakti ini. Menjelang pertemuan akan dimulai, turunlah hujan lebat. Jalanan menuju wihara berubah menjadi seperti kubangan lumpur. Ada sebuah mobil terjebak di tengah jalan. Para penumpang terdiam di dalam mobil seakan tidak tahu harus berbuat apa. Tiba-tiba dari balik kaca mobil mereka melihat sesosok tubuh keluar dari pepohonan di tepi jalan. "Ajahn Chah, itu Ajahn Chah!" teriak salah seorang penumpang. Lelaki dengan kepala gundul mengenakan jubah biksu mendekati mobil itu. Orang-orang di dalam mobil berbisik-bisik, "Ajahn Chah, Ajahn Chah." Sang biksu sakti mendorong mobil itu keluar dari jebakan lumpur. Oh, sungguh mulia biksu yang rendah hati, tidak segan menjadi kotor dan basah demi menolong orang lain. Tidak peduli Anda biksu besar, pendeta ternama, pejabat tinggi, jika Anda mau mendorong mobil yang terjebak lumpur jadi basah, kuyup, dan kotor, padahal orangnya tidak Anda kenal, itulah manusia yang memiliki kebesaran sejati. Mobil beserta orang-orang di dalamnya melanjutkan perjalanan sambil tak henti orang-orang itu memuja-muji Ajahn Chah yang hebat itu. Sampailah mereka di balai pertemuan, tempat akan dilangsungkan ceramah. Mereka terperangah ketika melihat Ajahn Chah sedang duduk bersila di depan. Kering, tidak ada bekas air hujan setetes pun. Bersih, tidak ada sepercik pun lumpur yang mengotori tubuh dan jubahnya. Segera mereka bersujud sambil dalam hati mengatakan, "Wow, Ajahn Chah benar-benar sakti. Dia bisa meninggalkan tubuhnya, membuat tubuh kembar seperti dalam film-film. Lalu karena welas kasihnya mendorong mobil kami
Ajahn Chah benar-benar punya kesaktian dan kami sudah menyaksikannya. Betapa beruntungnya kami. Kisah itu lalu beredar dari mulut ke mulut, membuat makin banyak orang yang makin yakin akan kesaktian Ajahn Chah. Padahal orang yang mendorong mobil itu adalah Ajahn Paithu, sepupu Ajahn Chah yang wajahnya memang sangat mirip dengan Ajahn Chah. Ajahn Paithu sudah menjelaskan, itu bukan Ajahn Chah, itu saya. Saya yang mendorong mobil yang terjebak di kubangan lumpur itu. Namun, sesering apapun Ajahn Paithu mengatakan itu, orang-orang tetap tidak percaya. Mereka berkata, itu adalah Ajahn Chah dengan kesaktiannya. Mereka bersikap seperti itu karena mereka begitu ingin mempercayai hal itu. Mereka begitu ingin mempercayai hal itu karena memang itu yang mereka inginkan. Bahwa mereka punya Ajahn Chah yang sakti. Dan ujung-ujungnya berarti mereka juga akan kecipratan, kemuliaan, dan ketenaran Ajahn Chah. Bukankah itu yang terjadi ketika orang-orang yang semula menyambut Yesus ketika ia masuk Yerusalem dengan seruan, "Hosana, Hosana!" Kemudian berteriak, "Salibkan dia! Salibkan dia!" Yaitu karena Yesus tidak mau menjadi seperti yang mereka inginkan. Bukankah itu yang membuat Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia? "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau." Yaitu karena apa yang Yesus sampaikan tentang apa yang akan terjadi bukan seperti yang diinginkan Petrus. Boleh jadi situasi kejiwaan seperti itu yang juga membuat sebagian orang gemar pada aliran-aliran yang sensasional, yang juga punya tokoh-tokoh yang sensasional, yaitu karena memang yang seperti itulah yang diinginkan. Orang-orang pada zaman Yesus terus berlanjut sampai sekarang, menutup mata pada kebenaran sejati karena lebih suka menggenggam erat kebenaran yang mereka inginkan. Ibu bapak, saudara-saudaraku, hati-hati, jangan sampai dalam hati dan pikiran kita yang hidup bukanlah Tuhan yang sesungguhnya, melainkan Tuhan yang kita inginkan, Tuhan seperti yang kita mau. Itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan dalam Kolose 3 ayat 1 dan 2 demikian, "Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi." Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita kembali bersyafaat. Bapa di sorga, kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang melampaui keterbatasan pikiran dan pemikiran kami. Bapa,
ampuni kami kalau di sana sini kami mungkin masih suka memaksa Tuhan, menjadikan Tuhan untuk menjadi seperti apa yang kami inginkan. Dan ketika itu tidak terjadi, lalu kami kecewa. Untuk itu kami berdoa. Maka kami juga mohon hikmat, kekuatan, dan kemauan agar makin mampu menyambut kehadiran Tuhan dalam hidup ini sebagaimana adanya Tuhan, menundukkan kehendak kami pada kehendak-Mu. Untuk itu kami berdoa. Ya Bapa, kami turut bersyukur bersama dengan orang-orang yang terselamatkan setelah positif mengidap COVID-19. Kami bersyukur bersama keluarga mereka masing-masing. Bersama mereka kami berdoa. Ya Bapa, kami juga berdoa, ikut bersyukur bersama keluarga-keluarga yang baru dikaruniai kelahiran anak. Antara lain Pasutri Arif, Adelia, Pasutri Ferdinand, Elsie. Maka kami juga mohon agar Tuhan berkenan menyempurnakan pemulihan para ibu pasca melahirkan, serta pertumbuhan anak-anak yang baru dilahirkan ini. Buat mereka kami berdoa. Kami juga berdoa bagi pasutri-pasutri yang merindukan kehadiran anak dalam hidup pernikahan mereka. Tuhan yang tahu kerinduan anak-anak-Mu ini. Dan Tuhan juga pada saatnya berkenan untuk memenuhi apa yang menjadi kerinduan anak-anak-Mu ini. Bagi mereka kami berdoa. Hari telah makin malam, sebentar lagi kami akan beristirahat. Maka kembali kami menyerahkan seluruh keberadaan kami seisi keluarga hanya ke dalam tangan pengasihan pemeliharaan Tuhan. Biarlah kami boleh beristirahat dengan cukup dan besok menyambut hari baru dengan penuh sukacita, dengan penuh syukur. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam Ibu Bapak, Saudara-saudara. Selamat beristirahat. Tuhan tetap beserta kita.